Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 24782050. Pada video kali ini saya akan buat video hands-on untuk mata kuliah data analisis di minggu ke-7, yaitu menjelaskan tiap langkah dari tahap 1 sampai dengan tahap 6, serta menjelaskan kode-kode dan hasil runningnya atau outputnya itu sendiri gitu ya. Jadi saya jelaskan sedikit untuk tujuan dari praktikum 7 ini, yang dimana kita masuk di data visualization gitu ya. Tujuan praktikum minggu ini adalah memahami bagaimana cara menampilkan dan menganalisis pola data melalui grafik atau visualisasi, sehingga kita bisa melihat hubungan antar variabel, mendapatkan insight yang lebih mudah ya dipahami dibanding hanya melihat tabel dan angka gitu. Nah, jadi kalau kita tuh melihat seperti ini ya, seperti dengan grafik atau visual, secara visual yang bisa dilihat oleh mata secara langsung gitu, itu lebih enak bacanya daripada seperti kolom-kolom tabel seperti ini ya gitu ya. Nah, ini kurang gampang untuk dibacanya gitu. Sebelumnya pada pertemuan minggu ke-7 ini, pada minggu ke-6 itu kita sudah belajar di data cleaning, yaitu proses membersihkan data dari nilai kosong gitu ya, tipe data yang salah dan duplikasi agar data itu siap dianalisis gitu. Nah, di minggu ke-7 ini visualisasi data ini bertujuan lanjutan dari proses tersebut gitu. Setelah data itu bersih, tahap berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk visual untuk menentukan pola, tren atau perbandingan yang tidak terlihat hanya dari angka mentah. Jadi data mentah itu kita kita tampilkan di visualisasi ini. Tujuannya ya bermacam-macam gitu. Kalau untuk minggu ke-7 ini, dataset yang kita ambil adalah telco customer churn-nya, yang berisi itu informasi pelanggan dari sebuah perusahaan telekomunikasi. Kalau kita misalkan kalau dari saya sebenarnya mau saya gunakan untuk buat promosi bagaimana caranya pelanggan agar tetap stay di perusahaan kita, agar tetap berlangganan, itu bisa saja. Atau datanya misalkan setelah dibersihkan, setelah dapat dilihat dengan visual, saya mau perbandingan dengan perusahaan lain, ya bisa-bisa saja gitu ya. Nah, di sini tuh ada beberapa variabel tentunya yang saya masukkan pada pengenalan dan persiapan data. Yang pertama tuh ada library dari Pandas, lalu ada Seaborn, Matplotlib atau Pilot, Google Colab dan Google Colab itu OS-nya ya, lalu Plotly Express. Nah gitu. Data ini mencakup atributnya lumayan banyak ya. Yang pertama itu ada lama berlangganan atau tenur, lalu biaya bulanan atau monthly charge, lalu total pembayaran. Total pembayaran di sini adalah total charge, lalu jenis kontrak atau kontrak, dan status apakah berlangganan itu berhenti atau tidak dengan chart-nya. Nah, tujuan analisis dari dataset ini mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggan berhenti berlangganan. Misalnya, apakah biaya bulanan terlalu mahal, tinggi gitu ya, lalu kontraknya itu pendek membuat pelanggan tuh lebih mudah churn gitu ya, lebih mudah berhenti gitu. Lalu dalam notebook ini tuh menambahkan library yang tadi saya bilang ya, ada Pandas, Seaborn, Matplotlib, Plotly Express atau PX ya. Lalu library ini membantu dalam menampilkan data secara visual agar pola dan hubungan antar variabel itu dapat dipahami dengan lebih jelas gitu. Oke, pada tahap pertama ini saya langsung aja ya, saya salin dulu deh. Saya coba jalankan di sini ya. Oke, kita jalankan saja. Oke, harusnya dia meminta kita memasukkan sebuah file ya. Choose file nanti. Bener ya? Nah, di sini udah ada ya. Di sini udah ada. Sebentar, saya lihat dulu apakah masih merekam. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya. Untuk tahap 1 kita sudah bisa milih filenya dengan choose file. Lalu saya menyimpan filenya di tugas kuliah semester 3, data analisis minggu ke-7. Dan ini data mentahnya ya, WA Fund Usage Telco Customer Churn ya. Oke, kita masukkan saja. Dan dia akan membaca datanya ya, 32%, 73, 84, 90, 100%. Nah, dia akan menampilkan output seperti ini ya. Kalau kita baca lagi dari perintahnya ya. Dari perintahnya di sini ada tahap 1. Buka Google Colab dan buat notebook baru. Oke, kita buat notebook baru dengan nama Praktikum 7, nama NPM. Jelas teman-teman lihatnya sini ya. Oke, import pustaka analisis data Pandas, Seaborn, Matplotlib, Plotly sudah saya inputkan ya. Saya sudah importkan ya. Unggah dataset telco customer churn, benar. Tampilkan 5 baris pertama data dan periksa tipe data serta nilai kosongnya gitu.
catat variabel penting seperti tenure, monthly charge, total charge, kontrak, dan churn ya. Oke. Di sini tadi untuk sudah berhasil ya. Ada 5 data yang ditampilkan paling atas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, artinya 5 yang paling atas ya. Di sini ada fitur kolom customer ID, gender, senior citizen, partner, dependent, tenure, point service ya. Lalu ada multiples ya, ada banyak ya di sini. Oke, bisa teman-teman bisa scroll aja ke kanan. Oke. Selanjutnya dari info dataset ini jumlah barisnya ada 7043 dengan jumlah kolom 21 ya. Nah, di sini ada customer ID sebagai objek, gender objek, lalu senior citizen ini sebagai integer ya. INT64 ini adalah integer 64 bit. Artinya data yang diproses oleh komputer yaitu berbentuknya integer 64 bit gitu. Lalu jumlah missing value per kolom ini 0 semua ya. Artinya tidak ada missing value di sini. Customer ID 0, gender 0, senior citizen 0, partner 0 ya, banyak sini teman-teman bisa lihat semua, dan contoh variabel penting. Nah, contoh variabel pentingnya di sini tadi kan disebutkan catat ya, catat variabel pentingnya seperti tenure, monthly chart, total chart, kontrak, dan churn ya, yang artinya si tenure tadi adalah lama berlangganan, monthly chart adalah biaya bulanan, total chart adalah total chart ya, total pembayaran atau seperti itu. Lalu kontrak adalah jenis kontrak dan status pembayaran atau churn ya, berhenti berlangganan gitu. Nah, di data ini sudah muncul semua, saya catat untuk 5 yang penting yang paling atas ya, dengan nomor 0 sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut pada tahap 1 kita sudah selesai ya, saya lanjut lagi untuk tahap kedua di sini. Oke, di tahap kedua ini kita membahas untuk memastikan data dalam kondisi bersih, lengkap, dan siap divisualisasikan. Langkah kegiatannya, identifikasi nilai kosong missing value dan isi atau hapus sesuai konteks. Pastikan tipe data setiap kolom sudah sesuai, numerik atau kategorikal. Hapus baris duplikat bila ada. Ubah nilai kategori agar seragam, misalnya yes no menjadi 1 sama dengan 0, 1 atau 0. Jika diperlukan, simpan dataset bersih sebagai dasar visualisasi. Nah, di sini saya salin aja kode yang sudah saya punya dari tahap praktikum 7 ya, di tahap kedua. Saya salin aja semuanya. Lalu saya tambahkan lagi untuk kode. Lalu saya running di sini. Oke. Oke. Di sini dia berhasil ya, telco clean.csv, artinya data yang sudah bersih, data mentah tadi yang kita importkan di dalam Google Colab sudah dibersihkan, sudah di cleaning, dan sudah menampilkan telco clean save atau data bersihnya gitu ya, data bersihnya. Kalau ini sama seperti praktikum yang kemarin ya, itu kita membuat satu file bersih dari data mentah yang kita proses gitu ya. Nah, di sini saya coba jelaskan sedikit apa-apa saja ya di tahap 2 ini ya. Di tahap kedua nih, pembersihan dan penyiapan data tentunya. Tujuan tahap ini adalah memastikan dataset kita benar-benar bersih, rapi, dan siap dipakai untuk analisis visual selanjutnya. Pertama tuh kita cek dahulu missing value atau data kosong di setiap kolomnya. Hasilnya itu semua kolom menunjukkan angka 0 ya. Kalau kita lihat dari ininya menunjukkan angka 0 seperti yang di atas tadi ya. Lalu artinya secara kasat mata tidak ada data yang hilang. Tapi karena di tahap sebelumnya kita menemukan kolom total chart ya, masih bertipe objek, maka di sini kita lakukan konversi ke numerik. Numerik artinya ke 1 atau 0 tadi ya gitu ya. Nah, menggunakan PD to numerik ya. PD to numerik di bagian sini ya, nih, total chart ya. PD to underscore numerik ya. Nah, fungsi ini juga mengubah nilai kosong yang tersembunyi menjadi none, kemudian diisi dengan nilai median agar tidak mengganggu hasil analisis tentunya. Setelah konversi bisa dilihat ya, output itu bisa dilihat. Di output kedua itu jumlah missing value tetap 0, yang berarti proses pemberian tuh berjalan sukses ya, karena kan kalau masih ada tuh berarti masih ada data yang kotor gitu ya. Nah, lalu pada bagian tipe data itu sekarang itu total chart itu sudah berubah dari objek menjadi float 64 gitu. Nah, di bagian total chart ya. Nah, di sini nih. Nah, ini semua ya. Sudah tadi kan di atas masih kotor ya. Nah, di sini sudah dibersihkan juga. Sebenarnya sama aja sih gitu ya. Nah, langkah berikutnya itu program memeriksa adanya data duplikat dari hasilnya terlihat ya. Jumlah duplikasi atau ini hapus ya. Nah, tadi itu kan di sini tuh untuk outputnya sendiri ada missing value-nya 0, lalu missing value setelah bersihnya 0 ya.
lalu tipe data, lalu jumlah duplikatnya juga 0 ya. Contoh dalam kolom ya, dataset ini bersih, disimpan sebagai telco_clean.csv yang disimpan dalam sini ya. Nah, kita bisa download di sini sebenarnya nih. Masih download ya. Nah, sini download. Nah, kita bisa download di situ gitu. Nah, kemudian dilakukan konversi beberapa kolom bertipe yes atau no menjadi 1 dan 0 ya. Di sini 1 dan 0. Lalu sekarang nilai yes yang sudah berubah menjadi 1 dan no menjadi 0. Misalnya pelanggan pertama di sini churn itu sama dengan 0, berarti belum berhenti langganan gitu ya. Nah, kalau yes itu kan tadi kan berubah jadi angka 1 ya. Artinya 1 itu belum berhenti berlangganan, seperti partner di sini dia belum berhenti berlangganan gitu ya. Nah, jadi di tahap 2 ini intinya adalah memastikan semua tipe data sudah benar, tidak ada data kosong tersembunyi, tidak ada duplikat, dan variabel kategorikal sudah dikonversi menjadi angka. Dengan begitu dataset kita ini udah siap nih masuk ke tahap visualisasi univariate di tahap berikutnya. Kalau di tahap ketiga kita ini masuk di visualisasi univariate atau distribusi dan outlier. Tujuannya itu mengetahui karakteristik masing-masing variabel dan mendeteksi adanya outlier gitu. Nah, kita bisa aja langsung masuk ke tahap ketiga di sini ya. Saya salin aja lagi di tahap ketiga. Nah, di sini udah mulai seru nih karena udah ada visualisasinya gitu. Jadi kita lebih mudah untuk melihat secara langsung data yang kita running ya. Oke. Kita running dulu untuk tahap ketiga. Oke, di sini ada sekitar 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke, ada 7 di sini saya jelaskan dulu untuk apa-apa saja ya. Di tahap ketiga ini kita mulai masuk ke bagian yang seru ya. Udah pasti seru banget karena kita bisa melihat visualisasi bentuk grafiknya ya, naik turunnya, warna-warni gitu ya. Yaitu visualisasi univariate. Tujuannya itu adalah untuk melihat distribusi masing-masing variabel secara terpisah, baik numerik maupun kategorikal gitu. Jadi di sini tuh kita tuh ingin tahu seperti apa sebaran data dari tiap kolom. Apakah miring, ke kanan, rata, atau ada outliernya. Pertama itu digunakan histogram 3 variabel numerik, tenure, monthly chart, dan total chart gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini outputnya ya, nih. Tenure, monthly chart, lalu ada total chart ya. Di mana sih? Nah, total chart. Ini ya. Nah, selanjutnya itu dibuat box plot ya untuk variabel monthly chart dan total chart menggunakan SNS block spot ya. SNS block spot. Lalu selanjutnya itu kita itu terakhir tuh dibuat conplot ya untuk dua variabel kategorikal yaitu churn dan kontrak gitu. Grafik ini tuh membantu kita melihat perbandingan jumlah pelanggan berdasarkan kategori. Dari sini nih kita tuh tahu tuh pelanggan dengan status churn 0 itu tidak berhenti, jumlah lebih banyak dibanding yang churn-nya sama dengan 1 gitu. Sedangkan untuk kolom kontraknya itu mayoritas pelanggan menggunakan kontrak mon 0 gitu ya, mon to month, artinya bulan ke bulan, itu bisa jangka panjang gitu. Jadi kesimpulan tuh di tahap 3 ini kita berhasil menggambarkan kondisi umum dari dataset itu, banyaknya pelanggan baru dengan biaya bulanan relatif rendah, ada beberapa outlier pada total ya. Sini. Nah, di sini saya jelaskan aja untuk bagian masing-masingnya ya. Untuk di bagian distribusi tenurnya ini. Nah, distribusi tenur ini saya jelaskan, grafik ini menunjukkan lama pelanggan berlangganan dalam bulan. Terlihat dua kelompok dominan ya di sini ya. Pelanggan baru dengan masa langganan di bawah 5 bulan, oke. Di bawah 5 bulan dan pelanggan lama yang sudah lebih dari 70 bulan. Sementara pelanggan dengan masa langganan menengah 20 sampai 50 bulan jumlahnya lebih sedikit. Pola ini tuh menunjukkan banyak pelanggan berhenti di awal, sedangkan yang bertahan lama itu cenderung lebih loyal gitu ya. Nah, di tengah-tengah ini cenderung kayak agak bimbang gitu. Pertama-tama memang banyak dan yang paling akhir itu lebih loyal gitu. Nah, masuk ke distribusi monthly chart ya. Grafik itu menunjukkan sebaran biaya langganan bulanan pelanggan gitu. Terlihat bahwa sini ya. Kelihatan ya. Nah, sini nih. Oke. Grafik ini nih menunjukkan biaya langganan pelanggan. Lihat, sebagian besar pelanggan tuh memiliki biaya bulanan di bawah $80 ya, dengan puncak sekitar $20 sampai $30 gitu. Distribusi data miring ke kanan positif skewed ya, menandakan lebih banyak pelanggan dengan biaya rendah dibandingkan pelanggan berbiaya tinggi gitu. Pola ini menunjukkan mayoritas pelanggan masih memilih paket yang rendah gitu ya. Nah, ini kan masih memilih di 20 sekitar sampai 40 tadi kan dibilang.
Karena dengan puncak itu sekitar 20-30, lalu memiliki pelanggan biaya bulanan di bawah $80 gitu. Lalu ada box plot chart ya. Di bagian distribusi sudah distribusi monthly chart, lalu distribusi total chart ya. Total chart di sini. Oh, tadi salah ya, harusnya ini ya, kayak kan bilang ya, keskip berarti. Nah, di total charge ini itu menampilkan total biaya yang telah dibayarkan ke pelanggan selama berlangganan gitu. Sebagian besar itu, nah, sini. Oke, sebagian besar pelanggan itu memiliki total biaya di bawah kurang lebih itu di $2.000 ya, $2.000, dan jumlahnya menurun seiring bertambahnya nilai tagihan gitu. Distribusi itu miring ya, menurun seiring bertambahnya nilai tagihan distribusi itu. Miring ke kanan ya, miring ke kanan menunjukkan banyak pelanggan baru dengan masa langganan pendek, sedangkan pelanggan dengan total biaya tinggi jumlahnya jauh lebih sedikit gitu. Nah, lalu di bagian box plot monthly chart ya, grafik yang ini tuh menunjukkan persebaran biaya bulanan dengan ya pelanggannya dengan nilainya berkisar antara sekitar $20 hingga $120 dengan median di sekitar 70 sampai 80. Tidak terlihat adanya outlier ya di sini ya. Tidak ada terlihatnya outlier di sini yang signifikan, artinya distribusi biaya bulanan pelanggan cukup seimbang tanpa nilai ekstrim gitu. Lalu ada box plot total chart ya. Tadi kan monthly chart, sekarang total chart. Grafik ini nih menampilkan sebaran total biaya yang dibayarkan pelanggan selama berlangganan. Nilainya bervariasi dari sekitar 0 hingga di atas $8.000 dengan median kisaran 2.000 sampai 3.000 US dollar. Tidak tanpa adanya outlier juga di box plot total chart ini. Outlier yang ekstrim yang meski data cenderung miring ke kanan ya di sini ya, menunjukkan sebagian kecil pelanggan membayar total biaya jauh lebih besar gitu. Nah, di sini ada distribusi chart ya. Grafik ini tuh memperlihatkan jumlah pelanggan yang berhenti berlangganan, chart yang sama dengan 1. Tadi kan kita sudah ubah ya di tahap kedua. Data yang tetap menggunakan layanan chart sama dengan 0 ya. Terlihat bahwa mayoritas pelanggan tidak chart atau berhenti berlangganan gitu. Jumlah jauh lebih banyak dibandingkan yang chart gitu ya. Nah, distribusi ini tidak seimbang, imbalance ya, menandakan sebagian besar pelanggan masih setia, namun ada sebagian kecil yang berhenti. Nah, ini penting untuk dianalisis. Faktor penyebabnya itu pada tahap berikutnya kita akan analisisnya gitu ya. Oke, di sini caranya itu 0 ya, sama dengan 0,73, dan ini sangat tinggi ya, hampir 70% lebih ya, atau hampir 70%, dan yang satunya di 0,27 gitu. Lalu yang terakhir ada distribusi kontrak ya, atau perpanjangan ya di sini ya. Grafik ini menunjukkan mana sih, jangan nggak terlalu ke bawah. Nah, distribusi ini menunjukkan jenis kontrak yang digunakan selama mayoritas pelanggan memiliki kontrak month to month ya, bulan ke bulan. Mayoritas itu kontrak 1 year atau 1 tahun sampai 2 tahun. Jumlahnya sekitar lebih sedikit. Pola ini itu menunjukkan bahwa pelanggan lebih suka fleksibilitas gitu, tanpa komitmen jangka panjang. Jadi kayak misalkan baru daftar, misalkan nggak cocok atau jaringannya kurang baik, itu dia bisa ganti provider gitu. Nah, di sini untuk bulan ke bulan tuh sangat tinggi di sini ya, dengan 0,55%, hampir setengah dari setahun dan 2 tahun ya. Nah, di sini ada 1 tahun itu sekitar 0,24% ya mungkin ya, dan 2 year 0,24, dan 1 year di 0,21 ya. 0,21 dengan proportion tipenya float ya 64. Nah, di sini tuh kayak bulan ke bulan tuh lebih fleksibel karena pelanggan tuh nggak mau terikat komitmen mereka tuh. Jadi kayak misalkan kurang cocok atau jaringannya jelek, dia bisa langsung ganti perusahaan gitu. Oke, kita lanjut di tahap ke-4 ya. Visualisasi bivariate hubungan dua variabel gitu. Mengeksplorasi hubungan antara dua variabel untuk menemukan pola perilaku pelanggan ya. Di sini ya, tujuannya itu seperti itu gitu. Nah, kita langsung aja pindah ke bagian praktikum tahap ke-4. Oke, saya lihat lagi masih ngerekam ya. 19 menit ya. Oke. 19 menit. Oke, kita salin dulu, lalu saya tempel di bagian sini. Tahap 4. Saya running. Oke, sudah berhasil berjalan ya. Ada 3 atau gambar grafik yang dapat dilihat secara visual ya. Nah, di tahap keempat ini berfokus pada visualisasi bivariate, yaitu analisis hubungan antara dua variabel untuk menemukan pola perilaku pelanggan. Kalau di tahap
Kalau di tahap sebelumnya itu kita tuh melihat setiap kolom tuh secara terpisah gitu kan ya. Sekarang kita mencoba melihat apakah ada hubungan antara variabel yang bisa menjelaskan mengapa seseorang berhenti berlangganan atau tidak gitu ya. Visualisasi pertama menggunakan scatter plot ya di sini ya. Nah, di sini kita menggunakan yang pertama scatter plot untuk melihat hubungan antara tenure ya atau lama berlangganan dengan money chart gitu, biaya bulanan dan pelanggan. Setiap titik mewakili satu pelanggan dan warnanya menunjukkan status churn gitu ya. Dari hasilnya terlihat bahwa titik merah ya, titik-titik merah ini yaitu pelanggan yang churn-nya banyak muncul di area tenure rendah dan money chart-nya tinggi banget gitu ya di sini ya. Artinya pelanggan baru yang membayar biaya bulanan itu tinggi, cenderung lebih cepat berhenti mungkin karena belum merasa puas dengan layanan yang diterima. Nah, itu seperti saya bilang tadi ya, kayak dia itu mau fleksibel, dia itu nggak mau ada komitmen dengan ISP tersebut, perusahaan tersebut. Jadi kalau memang nggak cocok atau jaringannya kurang baik, dia akan coba ganti lagi gitu. Nah, lanjut di 2 itu box plot monthly chart ya, berdasarkan jenis kontraknya di sini ya. Nah, box plot ini membandingkan monthly chart berdasarkan jenis kontraknya gitu. Di sini ada 3 ya. Ada 3 bulan ke bulan, 1 tahun dan 2 tahun pastinya. Dari grafik ini tuh terlihat bahwa pelanggan dengan kontrak month to month memiliki median biaya tinggi dibandingkan kontrak tahunan. Artinya pelanggan yang memilih kontrak bulanan umumnya membayar lebih mahal per bulan. Tapi mereka juga punya fleksibel untuk berhenti kapan saja, bebas tanpa ada kontrak dengan ISP tersebut gitu ya. Biayanya memang lebih mahal tapi dia lebih fleksibel. Mereka juga punya kayak bebas mau berhenti kapan saja gitu. Dan ini bisa jadi salah satu penyebab tingginya churn-nya atau putusnya kontrak tersebut gitu. Yang terakhir adalah proporsi churn berdasarkan jenis kontrak. Nah, terakhir itu ada grup bar chart yang memperlihatkan proporsi churn di setiap kategori kontraknya. Bar chart ini tuh menunjukkan perbandingan antara pelanggan yang churn dan tidak churn itu dalam bentuk persentase. Hasilnya jelas terlihat pelanggan dengan kontrak bulanan yang memiliki tingkat churn yang jauh lebih tinggi dibandingkan kontrak 1 tahun atau 2 tahun gitu. Hal ini sangat memperkuat temuan sebelumnya bahwa kontrak jangka pendek memang cenderung kurang stabil dalam mempertahankan pelanggan gitu ya, karena balik lagi mungkin dari ISP-nya mungkin masih coba-coba dalam status promo mungkin ya saya. Jadi kurang lebih pelanggan tuh masih coba-coba gitu ya. Nah, jadi tahap bivariat ini tuh kita bisa menyimpulkan bahwa jenis kontrak dan biaya bulanan punya berpengaruh besar ya terhadap perilaku churn atau putusnya kontrak dari berlangganan tersebut gitu. Analisis itu nantinya bisa jadi dasar kita untuk strategi bisnis, misalnya menawarkan promo yang tadi saya bilang jangka panjang agar pelanggan tuh lebih loyal lagi terhadap perusahaan kita gitu. Oke, selanjutnya untuk saya lanjut di tahap kelima di sini ya. Tahap kelima yaitu visualisasi multivariat atau hubungan banyak variabel di sini ya, yaitu tujuannya menganalisis keterkaitan antara beberapa variabel sekaligus dan menemukan korelasi yang signifikan gitu. Nah, di sini saya langsung salin aja di bagian sini ya. Ini makin seru lagi nih, makin warna-warni lagi visualnya agar kita lebih mudah ya melihatnya. Oke, sudah berhasil ya keluar semua ya. Nah, saya coba jelaskan lagi untuk di sini tahap kelima. Tetap kita masukkan import Seaborn as SNS, import Matplotlib PyPilot as PLT ya di sini ya. Lalu ada konversi kolom chart ke numerik, kita ubah lagi ke numerik dari yes atau no, ubah ke 1 dan 0 ya. Lalu heat map ya, korelasi tenure, monthly chart, total chart dan chart, kita akan lihat korelasinya ya, keterkaitan antara tenure atau biaya bulanan dan total pembayaran, lalu status berlangganan terhadap perusahaan tersebut gitu. Lalu di sini di 2 ini ada pair lot ya, hubungan multivariat dengan warna berdasarkan chartnya gitu. Nah, sini ya nanti ya kita jelasin ya. Nah, pertama-tama tuh kita itu kalau di tahap sebelumnya itu kita cuma lihat hubungan 2 variabel seperti tenure dengan money chart, lalu mencoba melihat gambaran lebih luas lagi tuh bagaimana beberapa variabel itu saling mempengaruhi gitu, apakah chart atau status berhenti berlangganannya gitu ya. Nah, langkah pertama tuh kita lakukan membuat heat map korelasi di sini ya. Heat map korelasi. Sebelum itu kolom chartnya masih bentuknya yes dan no tadi yang saya bilang tadi, dikonversi dulu ke 1 dan 0 supaya bisa dihitung nilai korelasinya. Setelah itu kita ambil 4 variabel utama yaitu tenure, money chart, total chart dan chart ya kan. Nah, dihitung matriks korelasinya ya, core underscore matrix sama dengan df core underscore calls ya, titik cor ya. Nah, hasilnya itu divisualisasikan dengan heatmap berwarna biru merah di warna merah ya. Di warna merah menunjukkan korelasi positif ya,
dan biru ya, dan biru menunjukkan korelasi negatif gitu. Di heatmap ini terlihat bahwa tenur dan total charge itu memiliki korelasi positif yang kuat, artinya semakin lama pelanggan berlangganan ya, total biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Sebaliknya, churn ya berkorelasi negatif dengan tenur ya, yang berarti pelanggan lama cenderung tidak berhenti berlangganan. Sedangkan monthly chart ya memiliki korelasi yang lemah terhadap churn, namun tetap bisa menunjukkan tren bahwa biaya tinggi sedikit meningkatkan kemungkinan churn-nya gitu. Nah, di sini ya. Untuk churn, lalu total churn, monthly churn, tenur, kurang lebih seperti ini. Saya coba jelasin untuk arti dari churn tersebut ya. Di tahap kelima ya, di sini untuk tenur versus total churn ya 0,83 ya. 0,83 korelasinya positif sangat kuat, artinya semakin lama pelanggan berlangganan semakin besar total biaya yang telah dibayarkan. Ini tuh hubungan yang logis dan konsisten gitu ya. Lalu ada tenur versus churn di minus 0,35. Korelasinya itu adalah cukup negatif ya, cukup kuat negatif. Semakin lama pelanggan berlangganan semakin kecil kemungkinan mereka tuh churn ya, pelanggan cenderung tuh lebih loyal gitu. Lalu ada monthly churn versus total churn di 0,65 ya, 0,65 atau korelasinya positif sedang kuat gitu ya. Semakin besar biaya bulanan biasanya total charge juga tinggi, terutama untuk pelanggan yang bertahan lama. Lalu ada monthly charge ya, monthly charge versus charge di 0,19 ya, 0,19 korelasinya positif lemah, pelanggan dengan biaya bulanan tinggi sedikit lebih mungkin churn, tapi hubungannya tidak terlalu kuat gitu. Lalu ada terakhir total charge versus churn di minus 0,20, korelasinya negatif lemah, pelanggan dengan total pembayaran tinggi cenderung churn sedikit gitu ya, kemungkinan karena mereka pelanggan lama gitu. Nah, lalu di visualisasi kedua ini atau gambar kedua ini, penjelasan pada tahap ini tuh dilakukan analisis multivariat gitu menggunakan heat map yang tadi kita buat itu di script kodenya, dan pair plot untuk melihat hubungan antara variabel numerik tenur, monthly chart, total chart, dan churn gitu. Lalu heat map ini menunjukkan bahwa tenur memiliki korelasi negatif paling kuat dengan churn minus 0,35 ya kan. Minus 0,35 artinya semakin lama pelanggan berlangganan semakin kecil kemungkinan mereka churn. Selain itu, tenur dan total charge memiliki korelasi positif sangat tinggi di 0,83%, sedangkan monthly chart hanya berkorelasi lemah dengan churn ya gitu. Lalu ada pair plot memperkuat temuan tersebut, terlihat pola jelas ya bahwa pelanggan churn itu umumnya memiliki tenur pendek, biaya bulanan tinggi, dan total charge rendah, sedangkan pelanggan tidak churn cenderung tenur panjang dan total charge-nya itu lebih besar gitu. Pola itu menunjukkan bahwa tenur dan biaya bulanan menjadi indikator penting gitu, indikator penting pada pelanggan yang masih bisa berlangganan dengan kita ya, dengan perusahaan gitu ya, dengan tenur sebagai faktor paling dominan gitu. Nah, kalau dilihat lagi di sini tuh berarti secara keseluruhan itu ya, tahap multivariat ini membantu kita melihat hubungan antar banyak faktor sekaligus. Kalau tadi kan cuma 2 variabel ya, nah sekarang ini antara keterkaitan beberapa variabel 4 yang kita ambil ya. Lalu memperkuat kesimpulan bahwa pelanggan baru dengan biaya tinggi lebih rentan untuk churn gitu. Lalu sedangkan pelanggan lama tuh lebih stabil dan loyal gitu. Pelanggan baru tuh lebih tinggi, tapi untuk rentan juga churn-nya, untuk putus kontrak dengan kita tuh lebih tinggi juga gitu. Sedangkan pelanggan lama ya stay aja, tapi dia loyal karena lama gitu, berlangganan tahunan, dia tidak month to month. Nah, lanjut di tahap ke-6 di sini. Visualisasi interaktif ya, tujuan untuk menjelajahi data secara dinamis untuk menemukan insight tambahan melalui visualisasi interaktif gitu. Saya lanjut di tahap ke-6. Oke, tahap ke-6. Oke, Ctrl C, kita kode aja. Lalu kita running. Di sini. Oke, muncul ya, ada 3 grafik di sini ya. Saya coba jelaskan dulu. Pada tahap ini nih, ke-6 ini kita tuh menggunakan Plotly untuk membuat visualisasi interaktif yang lebih dinamis dan informatif. Tujuannya adalah supaya kita bisa menjelajahi data secara langsung pastinya, melihat detail pelanggan dan menemukan pola perilaku churn dengan cara yang lebih menarik pastinya. Pertama itu dibuat interaktif scatter plot ya, interaktif scatter plot di sini. Yang pertama, interaktif scatter plot tenur versus monthly chart, warna berdasarkan churn dengan hover detail pelanggan gitu. Nah, titik biru itu menunjukkan pelanggan yang tetap berlangganan ya, ini pasti banyak ya di biru-birunya. Lalu sedangkan titik merah itu adalah menunjukkan pelanggan yang churn gitu ya. Dari sini tuh kita melihat bahwa pelanggan dengan tenur rendah
atau monthly churn itu tinggi, cenderung lebih sering churn gitu. Selain itu, fitur hover itu memungkinkan kita melihat detail pelanggan seperti ID, jenis kontrak, dan layanan internet gitu. Lalu selanjutnya dibuat interaktif bar chart ya di sini ya. Interaktif bar chart di sini. Nah, kalau kita klik ini dia akan muncul informasinya gitu ya. Jadi makanya disebut interaktif bar chart ini ya. Untuk menampilkan proporsi churn berdasarkan jenis kontrak, terlihat bahwa kontrak bulanan memiliki persentase churn yang jauh lebih tinggi dibanding kontrak 1 atau 2 tahun, menandakan pelanggan bulanan lebih mudah berhenti berlangganan ya. Balik lagi kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir ada vested histogram ya. Vested atau vested ya bacanya ya, kurang lebih seperti ya, atau sebaran money chart per internet service gitu ya, bayaran bulanan per internet service-nya gitu. Ditampilkan untuk melihat sebaran money chart. Hasil itu menunjukkan bahwa pengguna fiber optik memiliki biaya bulanan lebih tinggi dan tingkat churn yang juga lebih besar dibanding pengguna DSL atau lainnya, kayak seperti kalau kita tuh kayak kabelan sama fiber optik gitu. Nah ya, fiber optik lebih tinggi karena pengiriman datanya tuh lebih besar juga, tapi ya lebih besar juga untuk biaya cut-nya gitu dari pelanggan ke perusahaan gitu. Secara keseluruhan, tahap visualisasi ini tuh interaktif, ini membantu memahami pola churn secara lebih intuitif ya dan mendalam. Karena kita tuh bisa langsung berinteraksi dengan datanya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di tahap ke-6 gitu. Nah, di tahap ke-6 ini datanya tuh lebih interaktif gitu ya. Nah, di tahap ke-7 nih kita ada disuruh buat ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab ya. Saya juga mengerjakan di laprak gitu ya. Yang pertama itu menarik kesimpulan umum dari seluruh hasil eksplorasi dan visualisasi gitu ya. Nah, sini saya jawab dulu. Berdasarkan seluruh hasil eksplorasi dan visualisasi, dapat disebutkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi churn adalah lama berlangganan atau tenur gitu ya, jenis kontrak, dan biaya bulanan. Pelanggan dengan tenur rendah, kontrak bulanan, serta biaya bulanan tinggi memiliki risiko churn yang jauh lebih besar dibanding kelompok lain. Hal ini terlihat dari korelasi negatif yang cukup kuat antara tenur dan churn, serta tingginya proporsi churn pada pelanggan month to month gitu. Jadi kayak pelanggan bulan ke bulan itu lebih besar lagi gitu ya. Pelanggan fiber optik itu menunjukkan pola yang lebih tinggi ya, karena tadi saya bilang kalau fiber optik jauh lebih besar dan uangnya juga, misalkan biayanya lebih besar gitu ya, tapi pemutus kontraknya juga besar gitu daripada pakai kabelan gitu. Nah, dengan demikian tuh perusahaan tuh perlu fokus lagi pada strategi retensi pelanggan baru, insentif untuk memperpanjang kontrak, serta penyesuaian layanan dan harga untuk segmen biaya tinggi. Pendekatan ini diharapkan dapat menekan tingkat churn secara signifikan dan meningkat loyalitas pelanggan jangka panjang pastinya gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi itu yang paling mempengaruhi di sini itu adalah tenur ya. Saya garis bawah lagi tenur, jenis kontrak, monthly churn ya, total churn, dan jenis internet service-nya gitu. Dia itu menggunakan DSL atau tidak gitu ya. Nah, lalu di B, apakah terdapat kelompok pelanggan dengan risiko tinggi ya? Ada ya di sini tuh pelanggan baru itu seperti tinggi sekali, kita lihat tadi di scatter plot tadi. Lalu berstatus month to month itu tinggi dengan rate itu 42,7%. Lalu biaya bulanan tinggi itu rendah ya, dia karena kan tahunan. Jadi putus kontrak itu pasti dia sayang karena dia sudah bayar, otomatis dia pasti mengikuti sampai kontraknya habis gitu ya. Jadi prioritas high risk-nya itu month to month plus tenur rendah plus monthly churn tinggi, terutama jika menggunakan fiber optik gitu ya. Lalu apa strategi yang mungkin diambil perusahaan untuk mengurangi churn-nya? Strateginya itu pertama, prioritas 1 retensi awal, first 0 sampai 3 bulan itu onboarding atau proaktif, langsung hubungi customer. Jadi kayak semacam promosi 0 sampai 3 bulan itu ya, dari mulai pemasangan, instalasi sampai 3 bulan itu kayak promosi aja dulu gitu ya. Lalu potongan kredit, misalkan untuk di 4 bulan 4 masuk ke 5 bulan bisa ada potongan. Lalu turunkan lagi caranya bulan tuh sebesar misalkan 20% sampai 15% gitu ya, oke aja sih. Lalu prioritas kedua tuh dorong kontrak jangka panjang, jadi kayak kita tawarkan promo lebih murah lagi untuk kontrak 1 tahun 2 tahun gitu ya. Jadi menghindari pelanggan-pelanggan yang putus kontrak dengan kita month to month, bayar month to month, kayak mau coba-coba doang gitu sebenarnya. Jadi kita tuh memprioritaskan promosi gitu ya. Lalu yang tiba segmen fiber optik, kita perbaiki lagi instalasi kita, kabel kita, proses dari sistem kita gitu ya, pasti akan lebih banyak pelanggan gitu ya. Strateginya mungkin lebih seperti itu ya. Lalu susun ringkasan hasil eksplorasi dalam bentuk analisis atau halaman. Dan sini sudah saya siapkan ya.
ringkasan eksplorasi dan insight praktikum pada visualisasi di tahap 7 ini. Selama eksplorasi data telco customer churn ini, kami itu menggunakan visualisasi univariate, bivariate, multivariate, dan interaktif untuk mengidentifikasi faktor penyebab churn. Analisis korelasi heat map menunjukkan bahwa tenur adalah variabel yang paling berkaitan dengan churn. Korelasinya itu terhadap churn itu sama dengan minus 0,35, artinya pelanggan yang telah berlangganan lebih lama memiliki probabilitas churn yang lebih rendah. Artinya pelanggan yang lebih lama 1 tahun 2 tahun itu putus kontraknya tuh cenderung rendah sekali gitu ya. Lalu korelasi antara tenure dan total churn sangat kuat ya di 0,83% ya, sehingga total churn-nya juga merefleksikan lama pelanggan gitu. Lalu ada monthly chart ya, menunjukkan hubungan positif lemah dengan churn di plus 0,19 dengan distribusi visual, scatter, dan pair plot, menguatkan temuan banyak titik churn konsentrasinya pada kombinasi tenur rendah dan money chart tinggi gitu. Nah, analisis kategori memperlihatkan perbedaan pola yang jelas menurut jenis kontrak. Pelanggan month-to-month memiliki tingkat churn tertinggi di 42, ini tinggi sekali, hampir setengah, hampir 50% ya. Sementara kontrak 1 tahun dan 2 tahun menunjukkan churn-nya jauh lebih rendah di 11,3% dan 2,8%. Masing-masing. Selain itu, segmentasi berdasarkan layanan internet mengindikasikan bahwa pelanggan fiber optik itu cenderung menanggung biaya bulanan lebih tinggi daripada DSL tadi yang saya bilang ya. Dari bukti kelompok berisiko tinggi dapat digolongkan menjadi kurang lebih ada 3 poin, tapi 3-nya ntar ada beranak lagi saya jelaskan. Yang pertama tuh pelanggan dengan tenur rendah, lalu yang kedua berstatus month to month, lalu membayar monthly chart tinggi dan seringkali menggunakan fiber optik. Nah, untuk menurunkan chart direkomendasikan prioritas ada sekitar 4 ya. Yang pertama tuh program retensi yang menargetkan 0-3 bulan. Saya bilang tadi promosi dulu 0-3 bulan tuh kayak kita kasih gratis untuk uji coba. Nah, kita support untuk terus jaringan agar lebih kencang kah atau lebih aman, tidak ada gangguan ya. Lalu yang kedua itu mendorong konversi ke kontrak jangka panjang. Kita akan dorong mereka untuk kontrak panjang 1 tahun sampai 2 tahun. Untuk mengurangi month to month, artinya itu kontrak bulanan gitu. Nah, yang ketiga itu menyesuaikan penawaran harga dan meningkatkan kualitas layanan. Misalkan dengan harga sekian mereka mendapatkan bandwidth itu di sekitar 20-30 Mbps ya, fine-fine aja kalau untuk di Indonesia. Lalu terakhir itu menerapkan model peringatan dini untuk intervensi proaktif. Strategi ini tuh sebaiknya diuji melalui A/B test ya, dengan diukur dengan KPI yang jelas seperti churn cohort 3 bulan gitu. Lalu dikonversikan ke rate ke kontrak tahunan dengan churn rate per layanan gitu. Nah, kesimpulannya kombinasi langkah proaktif dan onboarding plus pricing ini, penawaran kombinasi langkah positif itu penawaran kontrak jangka panjang maksudnya, dan perbaikan layanan segmentasi itu merupakan pendekatan yang paling logis ya, yang paling logika ya, dan berbasis bukti untuk mengurangi churn. Fokus utamanya perusahaan adalah menjaga pelanggan baru tenur rendah ya, dengan yang month to month tadi, maksudnya mengurangi churn pada pelanggan month to month secara segmen biaya tinggi gitu ya. Jadi kita tuh bertahap dari bulan ke bulan, kita kasih promo, kita kasih servis yang bagus gitu ya, menggunakan fiber optik dengan harga sekian mendapatkan kualitas sekian, itu sesuai gitu. Nah, pasti pelanggan akan balik lagi ke ISP kita gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hands on pada video kali ini di minggu ke-7, tugas data analisis di visualisasi data ya, data visualization di dataset atau datanya menggunakan telco customer churn gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam pembahasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.